Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamun nabiyyin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan nikmatnya kepada kita sekalian dan terus memberikan anugerah, hidayah dan taufik yang dengannya kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dari melakukan ibadah salat maghrib dan kita diberikan kemuliaan menunaikannya dengan berjamaah. Walhamdulillah, kemuliaan nikmat yang lain, kita masih diberikan kesehatan, waktu luang untuk bersama-sama duduk bermajelis ilmu di majelis para malaikat yang datang menaungi orang-orang yang bermajelis mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan pelajaran mengkaji kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat, karya Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih pada penjelasan tentang bayan at-tasyahud, keterangan kandungan dari bacaan tasyahud di dalam salat. Pelajaran ini penting, akan lebih bermanfaat bagi orang yang melakukan zikir dan doa tersebut ketika dia menggabungkan tiga hal. Dia menggabungkan tiga hal agar zikir dan doanya menjadi bacaan yang bermanfaat. Tiga hal itu apa? Yang pertama, alaihi wasallam. Bacaan ini telah diajarkan. Apalagi bacaan tasyahud. Nabi SAW mengkhususkan pengajaran bacaan tasyahud kepada para sahabat, seperti Nabi mengajarkan surah dari Al-Quran. Berarti menunjukkan pentingnya memahami bacaan tasyahud. Karena Nabi menyamakan pelajaran membaca tasyahud sama seperti pelajaran menghafalkan, memahami surah dari Al-Quran. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhuda kama yu'allimuna as-surata. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengajari kami bacaan tasyahud seperti beliau mengajari kami bacaan surah di dalam Al-Quran. Berarti ini penting untuk dipahami. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Orang yang membaca zikir atau doa itu, dia mempersaksikan akan makna-makna hati dan semakin khusyuk di dalam kita menegakkannya. Karena kita berusaha untuk
memahami makna-maknanya dan maksud-maksud dari bacaan itu. Ya, dan orang-orang yang khusyuk di dalam salat itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, orang yang beruntung dari kalangan orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun, di awal-awal surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Siapa yang beruntung? Orang-orang beriman. Alladzina fi salatihim khashi'un, yang mereka dalam salatnya itu khashi'un, mereka bisa khusyuk. Dan kekhusyuan salat itu sangat berpengaruh dengan bagaimana dia memahami bacaan yang dia baca. Ya, memahami kandungan dari apa-apa yang disebutkan dari bacaan-bacaan salat. Tayyib. Kita kembali kepada bacaan tasyahud secara rinci, penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafizahumullah ta'ala wa ra'ahuma. Kita merajaah yang telah berlalu. Makna at-tahiyat. At-tahiyatu. Apa makna at-tahiyat? Segala pengagungan. Tahiyah itu bermakna pengagungan. Segala pengagungan, segala pembesaran, segala penghormatan, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatu lillah. Ya. Jadi yang diagungkan, yang dibesarkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak yang selainnya. Nah, kemudian was-shalawat. Apa makna as-shalawat? Pertama bermakna seluruh doa. Karena secara bahasa as-shalah bermakna ad-du'a. Salat bermakna doa. Segala doa hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala doa yang kita panjatkan, yang kita minta, maka permintaan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meminta, berdoa, bermunajat kepada selain Allah. Tidak boleh. Karena salawat hanya milik Allah. Iya. Kemudian makna lain dari as-salawat ini adalah bermakna hal yang ma'ruf, yang dikenal. Yaitu apa? Hal yang dikenal. Salat yang memiliki ruku dan sujud. Ya, ini makna as-salawat. Hal yang ma'ruf dikenal, zatu ruku' wa zatu sujud. Zatu yang memiliki ruku' dan memiliki sujud. Ini salat yang kita kerjakan. Apakah yang wajib ataukah yang sunnah? Maka dia masuk semua salat tersebut yang ada ruku' dan sujudnya, maka semua itu adalah untuk Allah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Nah, ini menegaskan salat yang kita tegakkan lillahi ta'ala. Dan ini ada hikmah ketika kita mengingat kembali makna salat yang kita tegakkan, kita ingat ini kandungan sebelum salam. Ya, ingat kembali sebelum salam. Sebelum kita selesai dari salat, ingat kembali ini, bacaan ini. At-tahiyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. Apa fungsinya, hikmahnya? Supaya orang yang ketika tadi di rakaat-rakaat sebelumnya kadang mungkin lalai, kadang mungkin terbisikkan, was-was, digoda oleh syaitan, dibisikkan untuk riya, untuk dilihat, untuk didengar, agar dipuji oleh manusia. Ketika rakaat-rakaat sebelumnya tadi itu ada gangguan syaitan, was-was yang mengarahkan kita untuk riya dan hal yang lain yang merusak salat, maka di saat duduk terakhir tasyahud sebelum salam, pahami kembali salat ini untuk Allah. Yang tadi muncul niat-niat tadi ada riya, ada keinginan dipuji dengan saya ibadah, dengan saya salat, dengan saya imam, dengan saya ini dan seterusnya. Langsung kita ingat pada saat tahiyat, at-tahiyatu lillah was-salawat. Salat ini juga untuk Allah.
bukan untuk manusia, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fungsinya kembali kita menghadirkan keikhlasan agar salat yang kita tegakkan sebelum salam itu kembali benar. Dan harus ketika ada bisikan riya, harus seorang itu menepis, melawan bisikan-bisikan riya. Ya, jangan sampai salam riya itu terbawa, ya, dia merasa nyaman dengan bisikan syaitan, kamu mau dipuji. Banyak orang suka kamu sholat begini. Bagus sekali bacaanmu. Ya, dan seterusnya. Ketika ada bisikan-bisikan itu dia merasa nyaman sampai salam, maka rusak sholatnya. Maka dia berusaha menepis, melawan, ya, bisikan-bisikan itu dengan memahami kandungan di bacaan tasyahud. Ya, at-tahiyatu lillah was-salawat. Kemudian at-thayyibat. Apa makna at-thayyibat? Segala kebaikan. At-thayyibat, segala hal yang baik itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Asmaul Husna. Apa itu? At-Tayyib. At-Tayyib. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Ya. At-Tayyib ismun min asma'illah Jalla wa ala. At-Tayyib nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis, ada hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Sungguh Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik pula. Ya, ini makna at-tayyibat. Kemudian kita lanjutkan penjelasan. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, "Thumma ba'da hadha at-ta'dhim wal iqrar wal khudu' lillah subhanahu wa ta'ala yusallimu 'ala nabi alaihi salatu wassalam." Kemudian setelah pengagungan ini, setelah ikrar dari hamba, ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan-pernyataan dalam tasyahud, setelah itu dia mengucapkan salam kepada nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Di dalam agama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sebagai hamba mengakui beliau sebagai perantara yang dengannya kita mengetahui cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah wasithah bainal abdi wa rabbih. Beliau sallallahu alaihi wasallam wasithah, perantara antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Perantara dalam hal apa? Perantara dalam Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah wasithah, kata Syekh, karena beliau adalah perantara antara Allah dengan makhluk di dalam menyebarkan agama, maka kewajiban sebagai seorang hamba adalah untuk bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau telah menyampaikan dakwah ini dengan penjelasan yang sangat jelas. Beliau telah nasahal ummah, beliau telah penasihat terhadap umat, menasihati umat ini. Beliau telah berjihad di jalan agama Allah dengan sebenar-benar jihad sampai datang kepada beliau kematian. Hatta atahul yakin, sampai datang kepada beliau kematian, sampai beliau wafat. Iya. Tidak ada suatu kebaikan, kata Syekh Abdul Razak, ma taraka khairan illa dallal ummata alaihi. Tidak ada suatu kebaikan apapun kecuali Nabi sudah menunjukkan kebaikan itu kepada umatnya. Ya, wala syarran illa hadzaraha minhu. Dan tidak ada suatu kejelekan, keburukan kecuali Nabi sudah peringatkan umatnya dari keburukan itu. Itu kewajiban setiap nabi dan rasul. Ya, sama dalam hal ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
tidak ada dari suatu nabi pun, seorang nabi pun sebelum saya, kecuali wajib atas setiap nabi itu untuk memperingatkan umatnya, untuk menunjuki umatnya kepada suatu kebaikan yang nabi itu mengetahui itu baik untuk umatnya. Kalau itu baik, akan ditunjukkan oleh nabi itu, akan diterangkan oleh nabi itu jika itu baik. Tidak ada yang diluputkan, tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang disembunyikan. Jika memang itu baik, pasti nabi sudah sudah dakwakan, sudah sampaikan. Tidak akan mungkin nabi mengkhianati risalah Allah lalu disembunyikan itu kebaikan jika itu baik. Dan tidak ada suatu kejelekan, keburukan, kata nabi, illa wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, kecuali setiap nabi itu memperingatkan umatnya dari keburukan, kejelekan yang nabi itu tahu itu buruk, jelek untuk umatnya. Jadi semua kebaikan sudah diterangkan, setelah dijelaskan, ditunjukkan. Keburukan, kejelekan juga sudah diperingatkan. Tidak ada yang tersisa. Inilah pentingnya kita semata hanya beribadah dengan petunjuk Rasulullah SAW. Pentingnya kita beramal, melakukan suatu ketaatan hanya dengan petunjuk Nabi. Karena semua kebaikan pasti Nabi sudah ajarkan. Semua kejelekan pasti Nabi sudah peringatkan. Ya kan? Jadi kapan ada suatu amalan, tidak ada perkataan kebaikan kecuali itu harus bersumber dari Nabi SAW. Nah, dan itu tujuan kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tujuan dan kandungan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Di antara kandungannya apa? Bahwasanya ketaatan itu hanyalah apa yang Nabi telah sampaikan. Mentaati Rasulullah SAW pada apa yang beliau telah tunjukkan. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Nabi bawa untuk kalian, maka ambillah dia sebagai pedoman dan petunjuk. Dan apa yang Nabi larang darinya, maka tinggalkanlah apa yang Nabi larang. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Berarti tidak ada kata lain kecuali setiap umat harus mengambil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Rasulullah wajib. Ya. Siapa mentaati Rasul, maka hakikatnya dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah pula. Karena Allah yang mengutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah tegaskan dalam Al-Qur'an. Ya. Dan siapa mentaati Rasul, Nabi kabarkan akan masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk surga. Semua umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga kecuali, perhatikan, man aba, siapa yang enggan dina melo matama surga. Ya. Ceceme. Tayyib. Salah sedikit dimaafkan. Tayyib. Jadi kecuali yang tidak mau. Para sahabat heran, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Ya Rasulullah, siapa yang enggan? Siapa yang tidak mau masuk surga? Tolo-tolonya itu tidak mau. Keheran kan para sahabat. Siapa yang tidak mau masuk surga? Ya, Nabi menerangkan, "Man ata'ani dakhal jannah." Siapa mentaati saya masuk surga. "Wa man asani dakhalan nar aw faqad abah." Dan siapa yang bermaksiat kepada saya, itulah orang yang enggan. Itulah orang yang tidak mau masuk surga karena bermaksiat kepada saya. Kata Nabi SAW. Karena bermaksiat kepada Nabi, hakikatnya apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mentaati Nabi, hakikatnya mentaati Allah karena dia yang mengutusnya. Jadi ini konsekuensi dari apa? Konsekuensi keharusan dari kalimat syahadat. Iya. Anna Muhammadar Rasulullah. Tayyib.
Oleh karena itu kita mengatakan di dalam salawat dan salam ini dalam kalimat tasyahud sebagai bentuk apa? Bentuk kita berterima kasih, ya, bersyukur atas terutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fayuqal, maka kita baca dalam tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu ayyuhan nabi, wahai nabi, ya, dan rahmatnya, wa barakatuhu, dan keberkahannya, keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mendoakan Nabi dengan 3 doa pada kalimat ini. 3 doa kita doakan Nabi. Pertama apa? Assalam, keselamatan. Kedua, rahmat Allah. 3, berkah, barakatuhu, dan keberkahan Allah kita doakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hadhil kalimat ats-tsalatsah, kata Syekh, 3 kandungan kalimat ini, 3 doa ini. Assalam, rahmah, wa barakah. Doaun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man yud'a lahu la yud'a min dunillah. Nah, ini ada kaidah Syekh Abdul Razak sebutkan kaidah. Siapa yang kita memohon untuknya suatu doa, kita memohon kepada Allah untuknya suatu doa, maka orang itu tidak pantas dijadikan tempat berdoa. Itu kaidah. Tadi kita doakan siapa? Siapa kita doakan? Nabi SAW. Kita doakan dengan apa? Dengan keselamatan, assalamu alayka ayyuhan nabi, dengan rahmah wa rahmatullahi, dengan keberkahan wa barakatuh. Ini 3 doa Nabi kita doakan. Jadi Nabi itu juga butuh doa. Kita mendoakan Nabi, kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah keselamatan kepada Nabi, berikan rahmatmu dan keberkahanmu kepada Nabi. Maka kata Syekh, siapa-siapa yang kita mohon doa kepadanya atau kita panjatkan doa untuknya, maka dia itu tidak pantas dijadikan tempat berdoa. Karena tempat berdoa, tempat kita memanjat hanya kepada, tempat kita meminta hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kaidah. Jadi siapa-siapa yang kita doakan, kita mendoakan orang tua, kita doakan anak-anak kita doakan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, kita doakan semuanya. Maka siapa yang didoakan, tidak pantas mereka dijadikan tempat berdoa. Tempat berdoa meminta hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di sini kata Syekh, wa hada min adillati tauhid. Dan di sini merupakan kandungan tauhid. Ya, kandungan tauhid dalam beribadah. Bahwasanya doa hanyalah dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dipanjatkan doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasul saja tidak boleh kita panjatkan doa, padahal beliau adalah makhluk terbaik, apalagi selain Rasul, apalagi kalau cuma kuburan, apalagi kalau cuma benda-benda. Ya, tidak pantas, lebih tidak pantas untuk dipanjatkan doa kepadanya. Nah, kemudian kata Syekh, ammas salam, adapun salam kita ucapkan assalamu alayka. Ya. Kata Syekh, fahuwa du'aun bis salamah wal afiyah. Di sini ada kalimat doa dengan keselamatan dan dengan afiat. Jadi kita mendoakan Nabi dengan keselamatan dan afiat. Iya. Nabi SAW masih hidup? Sudah wafat. Tapi Nabi SAW tetap butuh namanya afiat. Padahal beliau sudah wafat. Dan orang-orang yang wafat, orang yang dikubur, tetap didoakan dengan afiat. Apa makna afiat? Untuk orang yang wafat, untuk orang dalam kubur, diberikan penjagaan dari siksaan kubur, diberikan perlindungan, diberikan nikmat dalam kubur. Karena kubur itu adalah alam kehidupan setelah kehidupan dunia. Di sana ada kehidupan yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang wafat juga butuh afiat. Seperti Nabi butuh afiat. Semua orang yang dikubur, tatkala kita lewat kuburan, kita ziarah kubur, kita doakan afiat untuk orang yang dikubur, tidak.
Ya? Kita doakan yang bertetangga dengan kuburan. Siapa yang bertetangga dengan kuburan? Yang paling dekat. Siapa? Di situ, ada di situ, depan saya. Apa doa untuk ziarah kubur, untuk orang yang dikubur? Assalamualaikum ahlad diyar, boleh juga ahlal kubur. Terus minal mu'minin wal muslimin. Terus wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami ini yang masih hidup insyaallah akan menyusul kalian wahai yang dikubur. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Saya memohon untuk kami yang masih hidup dan kalian yang sudah mati, kami mohon kepada Allah afiat. Kita minta afiat untuk kita yang masih hidup, dan mereka yang sudah wafat, kita mohon mereka juga dapat afiat. Jadi orang wafat butuh apa? Butuh afiat juga. Dan ini afiat penting, penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Dawud dan Ashabus Sunan yang lainnya, dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, alimni du'aan as'alullaha bihi. Ya Rasulullah, ajari saya doa untuk saya meminta Allah dengan doa itu. Meminta kepada Allah dengan doa itu. Jadi Abbas datang kepada keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salullaha al-afiyah. Minta kepada Allah afiat. Ya. Lalu dalam hadis disebutkan, famakastu ayyaman. Maka saya beberapa hari kembali mendatangi Nabi. Beberapa hari kemudian saya lagi datangi Nabi. Ya Rasulullah, ajari lagi saya doa agar saya berdoa dengan doa itu kepada Allah. Apa dia kata Nabi? Ya ammi Rasulillah, wahai paman Nabi, wahai pamannya Rasulullah, sallallahu al-afiyah, minta kepada Allah afiat. Diulang lagi oleh Nabi. Di sini menunjukkan apa? Pentingnya afiat untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diri kita dan untuk orang lain. Ya. Dalam zikir pagi, zikir petang, saya harap ada yang sudah baca. Ya, yang belum baca, dibaca sekarang. Kita minta afiat. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, dan seterusnya. Ini harus dibaca. Ini sunnah dibaca pagi dan petang. Tayyib. Kemudian amma rahmah. Adapun rahmah, fahiya da'awatun bil fauz bi rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Adapun doa wa rahmatullahi, maka dia doa agar kita memohon kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kebahagiaan bil fauz, kebahagiaan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang Allah itu khassa biha ibadahul muttaqin wa awliyahu al-muqarrabin. Karena kasih sayang Allah itu Allah khususkan untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang bertakwa dan wali-walinya yang Allah dekatkan di sisinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman rahima, adalah mengasihi, menyayangi, merahmati orang-orang yang beriman. Ini makna rahmah yang kita minta untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang kita minta untuk Nabi, wa ammal barakah, adapun barakah, keberkahan. Apa makna keberkahan? Al barakah hiya annama, tumbuh, wa ziyadah, bertambah, fil khairi, dalam kebaikan, wal fadli, dan dalam keutamaan. Jadi keberkahan itu bermakna tumbuh, bertambah dalam kebaikan dan keutamaan. Semakin bertumbuh kebaikannya, semakin bertambah kebaikannya dan keutamaannya, itu artinya sesuatu itu berkah. Itu makna keberkahan. Dan Nabi SAW pantas mendapatkan keberkahan. Ya tidak?
Kenapa? Karena tak satu pun amalan soleh yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad kecuali pada amalan itu ada pahala untuk Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali mengajarkan amalan itu. Ya tidak? Maka itulah keberkahannya Nabi. Semua amalan kita, setiap kita beramal, semua umat Nabi Muhammad, ya, siapapun dia, setelah Nabi terutus dan mendengarkan dakwah Nabi, dia beriman kepada Nabi, sampai manusia akhir zaman, semua yang beriman kepada Nabi, setiap mereka beramal, semua pahala-pahala amalan mereka juga juga tersampaikan untuk Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang pertama kali mengajarkan itu kebaikan. Karena beliau menjadi sebab Anda beriman, beliau menjadi sebab Anda bertakwa, beliau menjadi sebab Anda mengenal kebaikan, Anda mengenal jalan-jalan surga, Anda bisa beribadah solat karena beliau mengajarkan tata cara solat, Anda bisa puasa karena beliau mengajarkan bagaimana petunjuk puasa, Anda bisa haji umrah karena beliau menunjukkan bagaimana cara manasik haji umrah. Ya, semua ibadah-ibadah A sampai Z, alif sampai ya, semua pahalanya juga teruntuk untuk Nabi. Maka itulah makna keberkahan. Terus bertambah kebaikannya Nabi, terus dapat pahala setiap ada yang beramal, terus Nabi dapat pahala. Wah, ini besarnya nih pahalanya Nabi. Dan itulah Nabi kita Muhammad SAW. Pantas beliau adalah hamba terbaik karena paling banyak pahalanya. Karena umat Nabi Muhammad umat yang paling banyak dari semua umat Nabi-Nabi. Umat Nabi Muhammad umat terbanyak. Umat Islam umat terbanyak, mengalahkan umatnya Nabi Musa, mengalahkan umat-umat sebelumnya, terkalahkan. Umat Islam paling banyak, berarti pahala Nabi kita, pahalanya nabinya orang Islam itu sangat besar daripada nabi-nabi yang lain. Paham ini? Itulah keberkahan untuk Nabi SAW. Ya, nah di sini juga ada faedah bagi kita. Siapa saja yang mengajarkan kebaikan, Anda sebagai orang tua, ayah bunda mengajarkan kebaikan untuk anak-anak yang menjadi guru-guru di SD, di TK, di TPA, di SMP, di pondok, di masjid, maka hendaknya mereka berbagi kebaikan, ajarkan kebaikan, sebarkan agama, amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang mengamalkannya, kita akan dapat keberkahan dari amalan-amalan yang kita tunjukkan kepada mereka. Itu keberkahan. Kita mati, mereka masih mengamalkan apa yang pernah kita dakwakan. Kita mati, kita wafat, insya Allah berkahnya masih ada untuk kita. Dan itulah makna ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya, maka itu menjadi apa? Pahala yang terus-menerus mengalir bagi orang yang telah wafat. Ya, bersama dengan sedekah jariyah, bersama dengan doa anak soleh untuk orang-orang tuanya. Naam. Fa yukhassu awalan wahdahu alaihi salatu wassalam bihadha salam at-tam al-kamil. Ya. Jadi pertama kali dalam kalimat tasyahud kita mengkhususkan pertama kali untuk beliau, keselamatan dulu pertama kali untuk beliau dengan keselamatan yang sempurna. Kemudian kita kembali mengulang minta keselamatan untuk siapa? Untuk kita yang solat, untuk kita yang beribadah. Thumma yulqa as-salam ala umumil mu'minin. Kemudian kita ucapkan salam lagi untuk keumuman orang-orang beriman. Di mana itu bacaannya? Assalamu alaina, kita semua alaina, terus wa ala ibadillahis salihin, dan untuk semua hamba-hamba Allah yang saleh. Di sini kita minta lagi doa apa? Assalam, doa keselamatan. Ya. Wa hadha taslim am. Maka kalimat taslim ini, kalimat keselamatan ini kita yang minta. Ini maknanya umum. Maknanya umum. Yatanawal kulla abdin salih. Ini mencakup semua hamba-hamba yang saleh. Ya, mencakup semua hamba-hamba yang saleh. Naam. Ada kisah ketika Nabi ajarkan doa ini, dahulu para sahabat, Syekh Abdul Razak menyebutkan, dahulu para sahabat di awal kali mereka mengatakan Assalamu ala fulan, Assalamu ala fulan, Assalamu ala fulan. Keselamatan, ya Allah, berikanlah keselamatan kepada si Anu. Ya Allah,
kasih selamat ki si anu. Assalamu ala fulan, kasih selamat si anu. Kata Syekh, fatatul, maka itu sangat panjang bacaan mereka. Panjangnya itu bacaannya mereka. Dahulu mereka begitu. Assalamu ala Abu Bakar, ala Umar, ala Utsman, ala Ali. Sebut satu per satu. Ini panjang tidak? Coba diperhatikan sekarang. Buat deh. Ambil waktu. Ini karena panjang, Nabi ajarkan dengan bacaan yang mencakup semuanya. Ya. Jadi sudah panjang dia, maunya baik, inginnya dia mendoakan semuanya, maka Nabi memberikan petunjuk. Fa arsyadahum Nabi ila ayyakuna dzalika al-kalamul jami'. Maka Nabi memberikan irsyad, petunjuk kepada mereka untuk mengucapkan salam kepada keseluruhannya dengan kalimat yang ringkas. Iya. Dan apabila mereka membaca doa itu, maka mencakup, meliputi semua orang yang beriman. Semua orang yang hamba-hamba soleh. Mencakup semua. Satu persatu tidak perlu disebut. Siapapun yang beriman, siapapun yang soleh, laki-laki, perempuan, tua dan muda, yang sudah wafat, yang masih hidup, mencakup semua dalam doa itu. Masya Allah, ini besar sekali kalimat dari pengajaran Nabi SAW. Iya. Kemudian datang riwayat itu yang menerangkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Naam, qala kunna naqul. Dahulu kami membaca at-tahiyatu fis shalah wa nusammi wa yusallim ba'duna ala ba'd. Kami dulu mengucapkan tahiyat dalam salat, lalu kami memberikan nama-nama, menyebutkan nama-nama antara kami dengan yang lain, satu sama lain saling memberikan salam. Iya. Jadi dia dalam salat dengan orang-orang di sampingnya baku kasih salam. Assalamu ala ini. Yang di sana bilang assalamu ala ini yang di sampingnya. Baku kasih salam ki. Itu dulu mereka. Ya, lalu Nabi mengajarkan, qulu. Ya, qulu, bacalah. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingat ya, kalau awalnya at-tahiyatu lillah dan seterusnya, maka nanti tasyahudnya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi kita setelah mengajarkan tasyahud ini, kalau kalian membaca tadi itu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, kalau kalian baca itu, fa innakum idza fa'altum dzalik faqad sallamtum ala kulli abdin lillah salihin fis sama wal ard. Kalau kamu baca doa itu, maka doa itu kalian tujukan, kalian berikan keselamatan kepada semua hamba-hamba yang soleh. Hamba-hamba yang soleh dapat doa itu. Apakah hamba itu di langit atau hamba itu di bumi? Siapa hamba yang di langit? Malaikat juga dapat doa. Dan orang-orang yang di bumi, ada yang di alam kubur, ada yang di atas muka bumi yang masih hidup. Mencakup semuanya. Yang penting dia soleh. Jadi doa yang sangat agung. Setiap ada orang solat, maka kita dapat bahagian dari doanya orang-orang yang solat tersebut. Iya. Wa hadza du'aun li ibadillahi sholihin. Inilah doa untuk hamba-hamba yang soleh. Dan sekali lagi, Syekh berikan kaidah. Walladzi yud'a lahu la yud'a min dunillah. Maka semua hamba-hamba yang kita doakan untuk mereka keselamatan, maka semua orang itu semua tidak boleh kita jadikan tempat berdoa. Tapi boleh kita doakan mereka, namun tidak boleh kita jadikan sebagai tempat berdoa. Iya, tidak kepada Rasul, tidak kepada malaikat, karena malaikat juga kita doakan. Jadi siapa yang didoakan, maka tidak pantas dia dijadikan tempat berdoa selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dari barahin tauhid wa dalailihi. Ini dari burhan-burhan tauhid, dari keterangan-keterangan tauhid, dan dari dalil-dalil tentang tauhid sebagaimana telah berlalu. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.